Data kependudukan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Database kependudukan yang mutakhir dan akurat akan sangat mendukung dalam perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan juga kemasyarakatan. Bersama saya, Nuka Ajeng, selaku pembawa acara di Saburai TV. Sudah bersama saya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, Bapak Dr. Andes Paujen Suwaidi, Magister Manajemen. Assalamualaikum. Tentunya untuk membahas lebih lanjut seputar pengelolaan data kependudukan di Kabupaten Pesawaran. Saksikan ulasannya hanya di Saburai TV. Nah, tak seru berlama-lama, langsung saja kita sapa bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Bapak Paujan. Halo Pak, Halo, Assalamualaikum, Tabipun. Ya ampun. Oke, untuk mengawali perbincangan kita Pak, pada kesempatan kita, saya penasaran Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi tupoksi dari Kabupaten Pesawaran? Baik, terima kasih Mbak Nuke. Iya Pak. Sebelumnya saya izin kepada Bapak Bupati, Pak Sekda, Pak Asisten, juga pimpinan yang lainnya dalam acara pada hari ini. Tentunya Disduk Capil Kabupaten Pesawaran adalah bagian dari salah satu dinas yang ada di Kabupaten Pesawaran, yang mana tugas pokok dan fungsinya itu yang pertama melayani masyarakat di dalam pembuatan administrasi kependudukan tentunya. Artinya untuk baik itu ketika anak-anak itu dari bayi yang baru lahir sampai yang menjelang kematian. Ya, yang kedua tentunya kita akan melaksanakan juga tugas-tugas yang dibebankan oleh pimpinan kepada kita dalam rangka kelanjutan pembangunan yang ada di Kabupaten Pesawaran, agar Disduk Capil Kabupaten Pesawaran itu merupakan salah satu OPD yang menunjang daripada pembangunan Kabupaten Pesawaran itu sendiri. Oke, baik. Jadi teman-teman semua sudah bisa didengar langsung dari narasumber kita tentang tupoksi dari Kabupaten Pesawaran tersendiri. Selanjutnya terkait dengan produk Pak yang dihasilkan, sudah tahu tugasnya tapi tidak tahu produknya, rasanya kurang ya Pak ya. Untuk produknya sendiri Pak, bisa dijelaskan dari hasil Disduk Capil? Ada banyak produk Mbak Nika ya, Mbak Nuke ya. Iya. Produk yang dikeluarkan oleh Dukcapil itu rata-rata sama dari seluruh kabupaten kota, khususnya Kabupaten Pesawaran. Ada beberapa yang produk yang dikeluarkan, dan itu ada yang sudah terlaksana, ada yang belum, ada yang masih baru program, gitu kan. Salah satu contohnya adalah kartu keluarga. Oh, yeah. Kartu keluarga ini adalah induk dari segala urusan administrasi kependudukan. Sebab dari kartu keluarga itulah maka nanti akan tercipta kartu tanda penduduk, ya KTP yang sekarang sudah KTP elektronik. Kemudian ketika di penduduk Pesawaran itu lahir, itu mendapatkan beberapa program yang langsung, artinya bersama-sama kita, dan kita juga berkaitan atau berhubungan langsung, berkoordinasi kepada dinas-dinas terkait, contohnya dari kesehatan. Begitu anak itu lahir, langsung kita buatkan artinya akte kelahirannya, kemudian KIA, istilahnya kartu identitas anak. Ya, itu tadi akte kelahiran, ya, kartu identitas anak.
Kemudian tidak itu saja, selain dari pertama tadi KK, kedua KTP, kemudian KIA. kartu identitas anak, akte kelahiran, ya akte kelahiran itu sangat penting sebab kita apapun bagaimanapun kita mengurus administrasi biasanya itu juga ditanyakan, apalagi dalam rangka anak-anak yang mau masuk sekolah, Pendidikan gitu ya, kan, Pak, ya. pendidikan, gitu kan. Kemudian apabila di Kabupaten Pesawaran ini ada penduduk kita yang meninggal dunia, dengan dapat melaporkan kepada aparat desa, tentunya dengan membawa surat keterangan dari aparat desa, nanti yang sudah ditandatangani oleh aparat desa diurus di Kabupaten Pesawaran, maka kita akan mengeluarkan akte kematiannya, ya akte kematiannya. Kemudian akte perkawinan. Akte perkawinan ini juga selain daripada dari petugas yang memang ada di Departemen Agama, kita juga mencatat akte perkawinan ini secara sipil tentunya. Jadi kita buatkan akte keperkawinan di catatan sipil. Nah ini, yang ini. Jadi itu yang perlu untuk diketahui juga oleh masyarakat, bahwa kita sudah mensosialisasikan semua ini. Kemudian daripada itu akte perceraian. Nah, akte perceraian ini tentunya ini banyak juga fungsi atau gunanya. Sebab terkadang dia sudah bercerai, tetapi tidak ada akte perceraian. Nah, ini juga akan menyulitkan yang bersangkutan. Jadi arti kata jangan mudah-mudah, artinya kita tuh bercerai gitu kan, ataupun kalau memang itu sangat terpaksa, ya itu harus diurus. Begitu juga perkawinan dan sebagainya gitu kan, ya harus diurus gitu kan. Ya, saya kira itu yang tentang produk apa yang dihasilkan dari Disduk Capil Kabupaten Pesawaran dan Disduk Capil pada umumnya. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali fungsinya ya Pak, banyak, dan penting untuk melanjutkan jenjang pendidikan, lalu di kesehatan juga, gitu ya. Nah, kan Kabupaten Pesawaran ini salah satu kabupaten yang luar biasa daya tariknya, tentunya menjadi salah satu objek pariwisata di Lampung yang menarik wisatawan Pak. Nah, saya bikin penasaran, sebenarnya ada berapa sih Pak jumlah dari penduduk Kabupaten Pesawaran? Oh iya, kalau penduduk dari Kabupaten Pesawaran itu sebetulnya bisa dibilang belum terlalu banyak lah, belum terlalu banyak, tapi sudah cukup untuk menjadikan pembangunan yang baik dan menunjang daripada pembangunan utamanya pariwisata. Kalau jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran itu laki-lakinya ada 245.887. Sementara perempuannya sekitar 231.447. Totalnya per 31 Desember 2021 itu 477.334 orang. Cukup banyak ya Pak ya. Oke, jadi cukup berpengaruh juga ya Pak dalam penarikan wisatawan yang datang, dan dengan jumlah penduduk yang sedemikian rupa banyaknya. Dan semoga penduduk-penduduknya juga merupakan sumber daya manusia yang baik, yang bagus ya Pak ya. Insyaallah. Nah, selanjutnya Pak, semakin berkembangnya zaman, tentu makin maju teknologi juga. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa sih Pak inovasi di Disduk Capil khususnya di Kabupaten Pesawaran?
terkait bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana kita memberikan suatu inovasi kepada masyarakat, tentunya dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Yang pertama itu kita melakukan, istilahnya kalau di lingkup Dukcapil itu ada jebol. Apa itu, Pak? Jebol itu adalah jemput bola. Oke. Iya. Jadi kita Disdukcapil Kabupaten Pesawaran itu akan langsung mendatangi desa-desa, di mana desa-desa yang kira-kira belum atau masih banyak yang belum terakomodir identitas kependudukannya. Nah, ini sudah lama kita lakukan, bahkan kita sebelum kepala dinasnya sebelum saya itu sudah dilakukan. Nah, kita sekarang ini tinggal mengintensifkan kembali. Nah, kemudian program pelayanan yang terintegrasi. Nah, terintegrasi ini pelayanan yang betul-betul artinya tidak hanya satu identitas penduduk saja yang kita buat dalam suatu waktu, tetapi terintegrasi dalam arti seperti apa yang sudah sampaikan di awal tadi, bahwa ketika anak itu baru lahir, ketika anak itu lahir ke dunia ini, maka dia langsung dapatkan ada 3 yang kita kita selesaikan. Yang pertama yaitu merubah kakak atau memasukkan ke dalam kakaknya, kemudian akte kelahirannya, yang terakhir adalah kartu identitas anak itu. Nah, kartu identitas anak itu sebetulnya itu merupakan sama dengan KTP, tapi itu dari dini. Oke. Iya, dalam arti apabila dia ada di sekolah seumpamanya. Contoh sebagai contoh saja, bahwa di Kabupaten Pesawaran itu ada program Bapak Bupati yang memang dikonsentrasikan oleh Bapak Bupati, yaitu bantuan terhadap siswa miskin berprestasi. Nah, siswa miskin berprestasi. Nah, bantuan itu tentunya tidak sembarang akan diberikan kepada siapa gitu kan. Dia harus ada ada identitas identitas anaknya, ada ini setelah disurvei dari tingkat desa sampai ke RT dan sebagainya yang menyatakan bahwa dia layak dapat bantuan, maka itu yang kita anukan. Itulah fungsi daripada kartu identitas anak itu. Kemudian kita selain itu juga melakukan semacam PKS. Ya, PKS itu perjanjian kerjasama yang memang sudah diisyaratkan oleh pusat. Perjanjian kerjasama itu kepada seluruh dinas instansi, baik dia vertikal maupun yang tidak vertikal, artinya baik dia yang ada di lingkup Pemda maupun yang di luar Pemda itu. Sebagai contoh, seumpamanya kita bekerja sama dengan sudah 15 OPD yang kita bekerja sama. Tentunya 15 OPD ini nanti pasti akan terkait dengan kita di Dukcapil. Sebagai contoh saja, kaitannya dalam PKS ini dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, BPJS itu tidak bisa masyarakat dilayani BPJS-nya tanpa ada kejelasan dari NIK yang bersangkutan. Nomor induk kependudukannya. Ya, artinya itu sangat penting, artinya kan.
Kemudian dari dinas sosial contohnya, apapun bentuk bantuan-bantuan yang ada kepada masyarakat itu tentunya dasarnya adalah dari identitas penduduk. Itu yang ini. Kemudian kita bekerja sama dengan masyarakat, tentunya dengan aparat di desa seumpamanya melalui WA atau call center gitu kan, melalui website juga kita siap untuk melayaninya. Itu perekaman kembali supaya dia bisa mengganti KTP-nya dengan yang memakai berhijab.